wahai anakku, innan nasa salasata aslas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi lailah wa khairi ma ba'daha wa na'udzubika min azabil qabri wa azabin nar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, yang sama kita hormati sesepuh kita Bapak Kris. Mudah. Ya, kita menghormati rekan-rekan jamaah, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan hingga kita bisa duduk istiqomah. Mudah-mudahan senantiasa semua amalan yang telah kita lakukan mendapat ridho dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan duduk istiqomah kita di majelis ini menjadi wasilah diturunkannya rahmat dan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita luruskan niat, kita istiqomah. Sholawat busro adalah sebagai niat kita untuk mahabbah kepada baginda Rasul, dan kita bertawasul semoga hajat-hajat kita senantiasa Allah kabulkan. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada manusia agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mari kita bersalawat kepada beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. 5 menit melanjutkan yang kemarin malam Senin, bahwa Luqmanul Hakim memberikan nasihat, memberikan wasiat, memberikan pelajaran kepada putranya. Ya bunayya, wahai anakku, innan nasa salasata aslas. Bahwa manusia itu nanti akan terbagi kepada 3 bagian. Sulusun lillah, wa sulusun li nafsihi, wa sulusun liddud. Yang pertama adalah sepertiganya untuk Allah. Yang untuk Allah adalah ruh. Ruh kita akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita kembalinya ruh ini kembali dalam keadaan suci, sebagaimana saat ditiupkan kepada Allah ke tubuh kita dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua, sepertiganya linapsi. Yang sepertiga kedua adalah untuk diri kita sendiri, tidak lain dan tidak bukan adalah amal. Amalan yang kita lakukan sejak kita tidur sampai kita tidur lagi, buruk atau baik, besar atau kecil, semua akan kembali kepada kita. Apapun itu. Tidak pernah ada yang selip, tidak pernah ada yang terlewatkan, pasti akan kembali kepada kita semua. Yang namanya amalan semuanya kembali kepada kita. Oleh karenanya, kita isi kehidupan ini dengan senantiasa berbuat baik, karena kita akan merasakan kebaikan itu juga baik di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karenanya jangan segan-segan untuk niat berbuat baik. Karena satu perbuatan baik yang tidak diganggu setan adalah niat. Setan gak bisa ganggu niat. Kita niat mau zikir nih. Mau zikir atau mau belajar. Niat gak bisa diganggu. Tapi saat melangkah itulah setan baru mulai ganggu. Jadi mumpung memang niat itu adalah tidak diganggu setan, dan juga niat ini bagi orang Islam sudah berpahala, sudah dicatat sebagai kebaikan, makanya kita selalu niat kebaikan yang akan kita lakukan. Kita tidur, kita niatkan supaya fresh besok bangun, sholat subuh, kita terus habis sholat subuh kita niat bekerja, kita niat bismillah menghidupi anak istri, cari nafkah yang halal, terus semuanya selalu kita awali dengan niat-niat yang baik. Nah, karena ini akan menjadi buah pahala buat kita semua. Kemudian yang ketiga adalah liddud.
Lidud ini adalah untuk cacing tanah, untuk belatung, dan tidak lain dan tidak bukan. Ini adalah fisik kita. Segagah apapun kita, seganteng apapun kita, hidung yang mancung, rambut yang ikel, terus alis yang rerod, yang pokoknya yang semua yang kita miliki, yang kita banggakan, ini akan kembali kepada belatung. Jadi kita sering mengutamakan penampilan fisik, padahal itu adalah untuk belatung. Sementara amal kita sering abai, padahal amal itu untuk kita sendiri. Oleh karena mari senantiasa kita selalu perbaiki amal kita, perbaiki niat kita untuk istiqomah taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian lanjutan dari malam Senin kemarin, bahwa wasiat Luqmanul Hakim, mauizah wa Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah mauizah juga buat kita, agar senantiasa kita selalu memperhatikan bahwa ada hal-hal, ada amalan-amalan yang itu akan dirasakan nikmatnya buat kita sendiri. Oleh karenanya orang yang cerdas itu akan meninggalkan asar, meninggalkan bekas dari amalan-amalan yang dilakukan. Yang bekas itu adalah satu istiqomah. Istiqomah ini berbekas karena ketika kita uzur, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan juga sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh juga ini adalah asar. Karena kalaupun kita sudah meninggal, kita sudah mati, maka kita akan tetap mendapatkan pahala 3 amalan tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika ajal menjemput kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita tidak meninggalkan majlis ini kecuali Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Apabila ada di antara kita, keluarga kita, saudari kita, sahabat kita yang sakit, kemudian Allah berikan kesembuhan, beban yang berat Allah ringankan, dan Allah mengabulkan hajat-hajat kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk menziarahi makam Rasulullah wa abdi Ka'bah Baitullah, melaksanakan haji dan umrah. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Mari sama-sama kita istighfar. Astaghfirullahaladzim.